All you have to do is sit here and be loved. Let me do that for you. It would make me the happiest man on earth. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Hello Anita. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita sebuah episode dari series Roar yang berjudul The Woman Who Was Kept on a Shelf. Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil cantik yang selalu didaftarkan ke setiap kontes kecantikan oleh ibunya. Ibunya selalu berkata, "Jika aku harus memilih antara kamu yang pintar atau kamu yang cantik, aku pasti akan selalu memilih kamu yang cantik." Kata-kata ibunya melekat dalam diri gadis kecil itu. Waktu pun berlalu, sang gadis kecil yang bernama Amelia itu tumbuh menjadi gadis yang cantik, menjadi seorang model terkenal dengan masa depan yang cerah. Dia sangat sukses dalam karirnya, tetapi dia juga merasa bosan. Jam kerjanya sangat melelahkan dan dia seringkali diganggu oleh para fotografer yang aneh. Suatu hari, pada salah satu fashion show yang dia ikuti, Amelia bertemu dengan Harry, seorang pengusaha kaya raya yang tampan. Keduanya pun menjalin hubungan yang penuh gairah, sampai Amelia pun pindah ke rumah besar milik Harry. Dia merasa hidupnya sangat sempurna seperti di dalam dongeng. Suatu pagi, Amelia terbangun oleh suara aneh yang berasal dari ruang kerja Harry. Dia pun dan pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia menemukan pacarnya sedang memasang rak besar di dinding. Hal ini adalah hal yang langka karena Harry biasanya lebih suka menyuruh orang lain untuk melakukan berbagai pekerjaan. Tetapi kali ini berbeda. Rak tersebut bukan untuk meletakkan buku atau piala miliknya, melainkan hadiah untuk Amelia. Amelia pun merasa senang, tetapi dia merasa semua sepatunya tidak akan muat untuk diletakkan di rak itu. Kemudian Harry menjelaskan bahwa rak tersebut bukan untuk meletakkan sepatu atau barang-barangnya, melainkan untuk meletakkan diri Amelia sendiri. Dia ingin Amelia duduk di sana sepanjang hari. Pemandangan dari atas rak akan langsung menuju ke meja kerja Harry dan secara langsung ke arah kolam renang. Hal ini akan memungkinkan Harry untuk memandanginya setiap waktu saat dia bekerja. Hal ini akan membuat Harry menjadi orang yang tak terkalahkan. Dia akan meluncurkan ratusan bisnis baru karena dengan memandangi Amelia, dia akan selalu bersyukur dan tidak akan pernah kehilangan tujuan hidupnya. Amelia tidak setuju dengan ide tersebut dan dia pun mengingatkan Harry bahwa ini sudah waktunya Harry untuk pergi bekerja, tetapi Harry menjawab bahwa dia sudah berhenti dari pekerjaannya sekarang karena dia sudah muak dan membenci pekerjaannya itu. Harry berpikir bahwa dia hebat untuk menjalani kehidupan biasa saja dan dia memastikan bahwa Amelia tidak perlu khawatir. Harry berjanji akan selalu mengagumi dan menghargainya saat Amelia berada di atas rak. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang lain. Dia bersikeras bahwa hal ini akan membuatnya menjadi pria paling bahagia di dunia. Akhirnya Amelia pun menyerah dan menerima ide gila Harry untuk mencobanya. Harry membantunya naik tangga sehingga dia bisa duduk di atas rak, lalu memberinya bantal agar dia lebih nyaman. Harry berkata bahwa ini adalah pemandangan kehidupan yang sangat luar biasa. Harry pun pergi untuk membawakan sarapan untuk mereka berdua. Tinggallah Amelia sendirian di dalam ruangan. Amelia pun mulai mencoba mengusir pikiran buruknya dan berusaha agar dia bisa merasa nyaman di atas rak. Beberapa waktu kemudian, Harry dan Amelia menikah. Tetapi bahkan di pesta pernikahan mereka pun, Amelia tidak boleh turun dari raknya. Dia tetap duduk di atas rak dengan mengenakan gaun pengantinnya dan menyaksikan para undangan yang sedang mengobrol dan bersenang-senang. Ketika Harry memberikan sambutan singkat, dia meminta para undangan toast untuk Amelia, dan dia merasa terharu karena semua mata tertuju pada istrinya yang sangat menawan. Malam pun tiba dan semua tamu undangan telah pulang. Harry mengambil tangga dan merayakan malam pertama mereka di atas rak. Waktu demi waktu pun berlalu. Amelia yang tetap berada di atas rak mencoba menyibukkan diri dengan berbagai cara, seperti membaca majalah,
merawat kukunya, dan bahkan berolahraga dengan suara napas yang keras untuk mengalihkan perhatian Harry yang sedang menelepon rekan bisnisnya. Tetapi hal itu tidak masalah bagi Harry. Harry juga membawakan hadiah-hadiah mewah hampir setiap hari, seperti karangan bunga yang indah, perhiasan mahal yang berkilauan, dan coklat yang sangat lezat. Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, kebahagiaan Amelia mulai memudar. Menetap di atas rak sangat membosankan, dan bahkan pelayan pun tidak diperbolehkan mengobrol dengan Amelia selain pertanyaan-pertanyaan dasar. Hidup seperti ini merampas kebebasannya. Harry juga mulai mengabaikannya, dia hanya mampir sebentar untuk menciumnya sebelum pergi dan tidak membawakan hadiah-hadiah lagi. Dia bahkan sudah tidak lagi memperhatikan gaun cantik yang Amelia kenakan. Dan sekarang saat dia bekerja, dia juga mudah terganggu oleh suara kecil apapun yang Amelia buat. Jadi dia akan mengabaikan obrolan dari Amelia dan bahkan tidak memperbolehkan Amelia untuk bergumam lagu sedikit pun. Dia hanya menjadi hiasan di dinding, menjadi piala dalam arti sebenarnya. Pada suatu sore, Amelia mengenakan gaun mewah tercantiknya, berharap Harry setidaknya akan memandangnya sedikit saja. Namun Harry malah membahas bahwa dari tempat duduknya sekarang cahaya matahari tidak sampai ke mejanya, jadi dia meminta pelayan untuk membantunya memutar meja itu membelakangi Amelia. Sekarang Amelia terjebak hanya bisa menatap belakang leher suaminya, dan dia pun tidak bisa membendung air matanya lagi. 3 tahun kemudian, Amelia masih duduk di atas rak. Dia mendengar Harry pulang bekerja, tetapi dia tidak mendatanginya sama sekali. Amelia memanggil-manggil namanya dan bahkan mulai berteriak-teriak. Tetapi suaminya tetap tidak menggubrisnya. Ini adalah puncak dari emosi dan kekesalannya hingga Amelia memutuskan bahwa ini sudah waktunya baginya untuk turun dari atas rak. Ternyata hal ini jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Jaraknya dengan lantai sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tetapi setelah bertahun-tahun terjebak di sana, perspektif Amelia menjadi sangat terbatas. Dia mengetes dengan melemparkan sepatunya. Tetapi melihat sepatunya jatuh malah membuatnya semakin ketakutan. Namun, tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan rak itu, jadi dia mengetes lagi dengan melemparkan sepatunya kembali dan mulai mengumpulkan keberanian bahwa dia harus melompat dengan penuh keyakinan. Amelia perlahan mulai turun pelan-pelan sampai dia tidak bisa menahan bobotnya lagi dari rak dan jatuh ke lantai. Dari sudut pandang Amelia, jatuhnya ini terasa sangat lama dan menakutkan. Tetapi dia sebenarnya sampai ke lantai dengan cepat dan tanpa cedera, kecuali hanya sedikit nyeri saja. Setelah bertahun-tahun tidak pernah berjalan membuat otot-ototnya menjadi lemah, sehingga sulit baginya untuk berjalan. Amelia menggunakan perabotan untuk membantunya dia berdiri sebelum perlahan-lahan dan dengan canggung berjalan keluar rumah. Siap untuk pengalaman barunya yang akan datang, Amelia merasa sangat senang dapat kembali merasakan angin di wajahnya dan mulai berkeliling seperti bayi yang baru pertama kalinya melihat dunia. Sambil berkeliling dengan bahagia, Amelia menyentuh air kolam renang, melempar bola-bola tenis, dan menari di sekitar rumah sebelum mengenakan sepatunya untuk melarikan diri dan menaiki truk surat menuju ke pusat kota. Ketika dia sampai di kota, rasa excitednya masih berlanjut sampai dia merasa percaya diri untuk berjalan, bergerak dan akhirnya merasa dia kembali menjadi bagian dari masyarakat lagi. Amelia memeluk truk surat, menyapa orang-orang, menari di atas meja, bahkan meminta seorang pria untuk diajak naik Vespa. Perjalanan ini sangat menyenangkan, dan begitu mereka sampai ke daerah pantai, Amelia turun untuk terus berkeliling. Sekali lagi, dia menari dengan orang asing, tetapi dia bersenang-senang dengan merobek bon parkir seorang pria, bergabung dengan kelompok yoga, mengejar anjing, dan akhirnya sampai di pantai di mana sekelompok orang bergabung menari dengannya. Kemudian dia berlari ke tengah laut dan terkena ombak yang membawanya tersadar kembali ke realita. Setelah itu,
Amelia mencoba mengobrol dengan beberapa orang asing, tetapi mereka tidak tertarik dengan kebahagiaan Amelia dan menolak ketika Amelia meminjam handuk mereka. Merasa kedinginan dan kesepian, Amelia memutuskan untuk berkeliling di sekitar kota lagi sampai dia melihat sebuah toko kosmetik. Di sana dia memperhatikan beberapa wanita yang sedang melakukan perawatan wajah dan rambut, dan dia melihat pantulan wajahnya sendiri di jendela toko dengan maskara dan concealer yang sudah luntur. Dia ingin merasa cantik kembali. Dia memasuki toko dan menggunakan sampel gratis untuk membersihkan wajahnya. Dia pun merasa lebih baik karena dia tidak terlihat kusut lagi. Salah satu pelayan toko yang bernama Jordan terkesan dengan keahlian Amelia dalam berdandan karena dia sudah lama bekerja di sini, namun membutuhkan waktu lama untuk membuatnya bisa berdandan dengan bagus. Jordan bertanya apakah Amelia adalah penata rias, namun Amelia menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah duduk seperti piala bagi seorang pria kaya raya. Anehnya, Jordan tidak menghakiminya karena ibunya mengajarinya bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan. Amelia menjawab dengan filosofi ibunya mengenai pilihan antara kecantikan dan kepintaran, namun Jordan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus memilih, dia bisa memiliki keduanya. Hal ini sangat berarti bagi Amelia karena dia tidak pernah berpikir seperti itu. Sebelum Amelia pergi, Jordan mencoba menjual sesuatu padanya karena dia dibayar berdasarkan komisi. Tapi Amelia tidak punya pilihan selain menolak tawaran itu karena dia tidak punya uang. Beberapa saat kemudian, Amelia kembali ke rumah dan menatap raknya. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil tongkat dan mulai menghancurkan rak itu. Awalnya menghancurkan hal-hal besar seperti ini menakutkan bagi Amelia, tetapi lama-kelamaan mulai terasa sangat memuaskan. Jadi Amelia mulai menghancurkan lebih cepat sampai hampir tidak ada lagi potongan rak yang tersisa. Setahun kemudian, Amelia membuka toko makeup miliknya dengan mereknya sendiri. Toko itu sukses besar dan antrean selalu mengular di luar toko menunggu giliran mereka. Tetapi bahkan di tokonya sendiri, Amelia kembali mengulangi kebiasaan lamanya. Dia duduk di atas rak besar di tembok dengan lampu neon di atasnya yang bertuliskan biarkan semua orang melihat. Dia berniat untuk membuktikan pada orang-orang bahwa dia bisa menjadi cantik dan pintar untuk menangani bisnisnya sendiri. Namun para pengunjung menghampirinya hanya menyapanya dan memanggilnya cantik, tetapi mereka tidak berlama-lama dan tidak pula bertanya bagaimana keadaannya. Makna dari hal ini adalah wanita dianggap sebagai objek yang hanya bernilai sebagai piala hidup, tanpa dihargai sebagai individu yang memiliki keunikan dan kemampuan sendiri. Dengan demikian, berakhir pulalah cerita The Woman Who Was Kept on a Shelf ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.